Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Prof. Libat dari CTP Angkatan 8 untuk unit instansi di SMP Negeri 8 Pekalongan. Kali ini saya akan mengajak rekan saya, Pak Yosi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Kali ini kita akan mengadakan pra-observasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengadakan wawancara terlebih dahulu sama Pak Yosi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yosi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak Yosi. Gimana kabarnya Bapak Idat sendiri? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Yosi. Mana ini untuk pembelajaran di kelas kali ini? Pembelajarannya masih berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Oke. Baik. Nanti sebentar lagi saya akan melakukan supervisi akademik ya Pak Yosi. Namun alangkah baiknya kita mendiskusikan terlebih dahulu tentang penilaian yang nanti akan digunakan Pak Yosi. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Yosi? Untuk pembelajaran berikutnya ini tujuan saya adalah siswa dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk aljabar. Jadi nanti mampu menunjukkan jenis-jenis aljabarnya, penjumlahan. Nanti dalam aljabar itu ada yang namanya operasi. Operasi aljabar itu nanti ada 4. Satu, operasi perkalian aljabar, operasi pembagian aljabar, operasi penjumlahan aljabar, dan operasi pengurangan aljabar. Untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Yosi, area pengembangan yang hendak akan dicapai di pembelajaran matematika nantinya apa Pak? Kalau areanya yaitu siswa mampu mengembangkan antusiasme, minat dan keterlibatan siswa. Jadi nanti dalam penggunaan aljabar itu diterapkannya untuk kehidupan sehari-hari yang bagaimana? Sepertinya menarik ya Pak ya. Nah, untuk yang ketiga, strategi apa yang akan disiapkan atau model pembelajaran yang bagaimana yang nanti akan digunakan Pak Yos? Untuk strategi ini saya mengenalkan pembelajaran berbasis nanti ada ice breaking-nya, kemudian melalui media presentasi, PowerPoint, dan juga diskusi secara berkelompok. Kemudian juga ada tanya jawab antara murid dan siswa. Ada refleksinya juga ya Pak ya. Refleksinya ada. Dan media pembelajaran apa yang digunakan yang cocok untuk materi itu Pak Yos? Untuk medianya itu berupa gambar. Biasanya kalau lebih simpelnya itu gambar dari gambar, kemudian kita buat ke PowerPoint-nya. Untuk penjumlahan aljabar itu menerapkannya biar lebih mudah itu dengan bentuk. Kalau misalkan ada yang nyata itu lebih baik lagi. Misalkan pakai benda, video dan sebagainya kita terapkan lebih real ya Pak ya. Real. Ya. Tapi kalau memang sekolah belum menyediakan ataupun ada yang bentuk realnya, ya kita pakai gambar-gambar melalui PowerPoint-nya. Kayaknya sangat menarik sekali bagi siswa Pak. Nah, kapan ini Pak rencananya akan dilakukan kegiatan tersebut Pak? Pembelajarannya di jam berapa, hari apa? Harinya Pak di jam matematika di kelas 7. Kelas 7. Kelas 7-nya nanti itu menyesuaikan jadwal yang bisa judi saja itu yang sudah agak lumayan cepat di berikutnya yaitu kelas 7D pas materi aljabar tersebut. Semoga lancar Pak. Apa nih Pak yang terakhir nih hasil dari percakapan hari ini? Kita berdiskusi tentang apa saja? Kita sudah berdiskusi tentang persiapan nanti supervisi akademik untuk pembelajaran matematika dengan menggunakan tadi PowerPoint, dan kalau bisa nanti diusahakan dengan bentuk realnya, dan kemudian kita diskusikan di kelasnya masing-masing, kelasnya di kelas 7D. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yosi. Sama-sama. Mantap. Saya rasa cukup untuk perbincangan hari ini, untuk pra observasi kali ini.
silakan nanti Pak Yusi bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk bisa disampaikan ke anak dalam pembelajaran matematika. Sampai ketemu di kelas nanti Pak Yusi ya. Insya Allah nanti saya juga hadir, nanti saya supervisi di kelasnya Pak Yusi. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu Susu, cabut es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini, anak-anak? Baik. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar, melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yaitu aljabar. Masih ingat aljabar? Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk meningkat dari banyaknya kalimat atau banyaknya kata menjadi simbol atau variabel. Contoh yang gambar ini kemarin artinya apa? Daun kurang berapa kali? Bebas, nggak ada batasnya karena tidak ada angkanya. Itu juga sama logo kita. Simbol Bhinneka Tunggal Ika. Itulah sebenarnya aljabar juga begitu pasti. Misalkan kamu mau beli kan ada nih cara ini dari bahasa Indonesia ke bahasa matematika. Itu kemarin sudah mengenal aljabar. Hurufnya bebas dari A sampai Z. Boleh disingkat atau diambil huruf dari huruf yang bukan dari kemarin. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang operasi bentuk aljabar.
seperti halnya operasi pada bilangan. Masih ingat operasi bilangan ada berapa? 9, 10. Operasi sebutkan 19 tuh. 1. Nah, saya kasih bocoran. 1 penjumlahan. 2 3 4 5. Nah, tadi bilangnya 19, masih 4 kok, berhenti. Berarti ada berapa? Tapi yang namanya operasi pada matematika itu bukan seperti operasi pada rumah sakit, macam-macam. Kalau operasi dalam matematika hanya 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, nanti yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini penjumlahan dan pengurangan. Biasa kalau ada penjumlahan juga ada pengurangan, pasangannya begitu. Kalau bahasa kasarnya, kalau kita punya positif, kita pasti juga punya negatif. Gitu. Kita lanjut. Nah, seperti halnya pada operasi penjumlahan bilangan yang kemarin, kalau seandainya 3 tambah 5 sama dengan 8. Kalau seandainya 5 tambah 6 sama dengan 11. Itu operasi. Nah, kemudian ada operasi pengurangan. 8 kurangi 3, 10 kurangi 12, negatif 2. Jadi semua bisa dikurangi. Kalau dulu 10 kurangi 15 jawabannya tidak bisa. Sebenarnya dalam matematika bisa, hanya saja bernilai negatif. Jadi kita lanjutkan. Nah, kalau dalam aljabar, yang pertama, aljabar ini sifat-sifatnya, sifat dalam penjumlahan. A tambah B tambah dengan B tambah A. Ini aljabar, pakai dulu. Kalau dalam bilangan 3 tambah 4 sama dengan 7. Kalau 4 tambah 3 sama enggak? Dibalik boleh? Boleh. Tapi kalau 4 kurangi 3 sama dengan berapa? 1. Kalau 3 kurangi 4? Nah, apakah ini sama? Tidak. Maka sifat komutatif hanya bisa digunakan untuk penjumlahan, tidak bisa untuk pengurangan karena berbeda. Kemudian selain penjumlahan juga pengurangan. Contoh, 8 dikali 2, 16. Kalau 2 kali 8, 2 kali 8 16, angkanya sama, hasilnya juga. Nah, kalau pembagian 8 bagi 2 4. Kalau 2 dibagi 8 1/4 sama dia beda. Maka sifat komutatif banyak digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Masih ingat sifat-sifat berulang SD, bukan sifat-sifat kalian kesananya bukan. Nah, kemudian ada sifat asosiatif. Asosiatif itu muter. Ada 3. Hampir mirip dengan komutatif. Kalau komutatif itu dibalik, ditukar, yang depan di belakang, yang belakang di depan. Nah, kalau sifat asosiatif itu hanya mengganti kurung, penghitungnya diutamakan yang tadi jelas. Contoh, A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Yang awalnya di kurung itu A tambah B, yang satunya B tambah C. Dan dia sifat komutatif itu bernilai sama. Contoh, 2
tambah 3 tambah 4. Menghitungnya dalam kurung 2 tambah 3 dulu. Berapa 2 tambah 3? 5 tambah 4? 9. Itu dari depan. Sekarang kita menghitungnya dari belakang. 2 ditambah, kamu hitung dulu yang dalam kurung 3 tambah 4. 7 tambah 2? 9. Sama aja. Nah itu sifat asosiatif. Nanti juga ada sifat asosiatif perkalian. Sama 2 kali 3 kali 6. Yang kamu kerjakan 2 kali 3 dulu. 2 kali 3 2 kali 3. Nah 6 kali 4 4 kali 4 20. Nah itu kalau menghitung dari depan. Nah kalau menghitung dari belakang 2 kali yang kamu hitung 3 kali 4 dulu. 3 kali 4 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. 12 kali 2 12 kali 2 24. Sifat asosiatif ini berlaku. Kalau pengurangan apakah hasilnya akan sama? Tidak. Jelas. Dan sifat asosiatif juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian ada satu lagi sifat distributif. Ini ada perkalian dan penjumlahan. Yang tadinya A dikalikan B tambah C bisa menghitung A kali B dulu tambah A kali C. Contoh nggak usah. Contohnya di sini. Ini. Contohnya nggak usah. Ini sifat pengurangan biasa. Kita lanjutkan belum sudah soal. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum ke sini saya berikan contoh yang nyata begini. Penjumlahan dulu, pengurangan dulu. Penjumlahan. Ini namanya spidol. Ya. Huruf depannya S. Kita ambil huruf depan S. Ini ada berapa spidol? 1. Di tangan kiri saya ada berapa? Kalau ditambah jadinya 4. Ini penjumlahan. 4 apa? 4 S atau 4 spidol. Kalau pengurangan, saya pegang 4, saya kurangi 2, sisa 2 spidol. Itu dalam dunia nyata itu. Dan bagaimana kasusnya jika saya punya 2 spidol, ini namanya ini S. Kalau seandainya di tangan kiri saya ada 2 spidol, di tangan kanan saya ada 2 bolpen. Kalau ditambah jadinya 4 spidol. Tidak bisa. Apakah dia bisa jadi 1? Tidak bisa. Ini sendiri dan ini sendiri 2 spidol dan 2 bolpen. Misalnya begitu. Tidak bisa membaur jadi 1. Seperti halnya kalau kamu di rumah punya hewan, ada ayam dan bebek, ayamnya 3 tambah 2 bebek jadinya 5 hewan. Apa? Enggak ada kan? Cuma 3 ayam dan 2 bebek. Jadi huruf aljabar. Kalau mau dijumlahkan atau dikurangi harus sama apa yang barangnya atau hewannya atau bentuknya gitu. Jadi kalau spidol hanya bisa dikurangi atau ditambah dengan samanya apa? Spidol. Nah kalau ada tambah bolpen ya udah tulis lagi 2 bolpen dan 2 spidol. Tetap ditulis, tidak bisa menjadi 4. Beda dengan tadi 2 spidol dan 2 spidol jadinya 4 spidol.
spidol. Itu kalau jumlah nyata. Kalau pakai uang bisa. Ada uang 5.001, tambah 5.002 jadinya 15.000 gitu. Seperti itu nanti. Nah, kita lanjutkan ke agak rumit sedikit. Nanti dalam aljabar itu apakah kalian suka? Nah ini fungsinya ketika nanti berjualan ada yang bisa suka jadi pengusaha. Nah ini harus pintar ini. Ini namanya kemarin suku-suku. Ya, ada berapa suku ini? 1, 2, 3. Yang ini sudah ada 1, 2, 3. Ini 3 suku. Kemudian di antara 3 suku, ini suku X kuadrat, ini suku X, yang ini konstantannya. Dan tadi seperti yang saya contohkan, saya katakan penjumlahan dan pengurangan harus ditambahkan atau dikurangi jika bentuknya halo, penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika bentuknya sama. Yang ini yang A, apakah 4x kuadrat dan 5x bentuknya sama? Tidak. Apakah 4x kuadrat dan 5x itu bisa dijumlahkan? Bisa menjadi masih utuh. Karena variabelnya berbeda atau sukunya berbeda. Seperti halnya tadi kamu mengatakan voltage dan spidol. Kalau digabung bisa, tapi tidak bisa menjadi satu. Dan ini ditambahkan dengan ini. Cara menghitungnya begini. Ini di sini ada sifat penjumlahan. Kita ingat-ingat, kalau penjumlahan ketemu negatif, jadinya negatif. Nah, ini x kuadrat, ini juga x kuadrat. Maka satukan di sini. Nah, 4x kuadrat kurangi x kuadrat. Kemudian yang x saja dengan x saja, di sini x, yang ini ada berapa? 5, yang ini ada 6. Kita satukan. Jadi sebenarnya kurang ini. Negatif 3 tambah 2. Ini harusnya negatif 3, maaf, kurang sedikit. Ini 5. Kemudian cara menghitungnya adalah kalian lihat angka di depannya suku atau variabel. X kuadrat depannya ini angka berapa? 4. Terus dikurangi x kuadrat ini depannya angka berapa? Kalau tidak ada angkanya berapa? Kalau tidak ada angkanya berapa? Berapa lagi? Kalau tidak ada angkanya berapa lagi? Nah, 1. Selain ada angkanya, tapi nggak ditulis, itu bernilai 1. Kemudian ditambah, ini angka berapa? Depannya x 5, depannya x yang ini 6. Ini ditambah, bentuknya hanya angkanya saja di depan variabel, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan. Yang dihitung angka depannya, belum perkalian. Angka perkalian berbeda, agak rumit sedikit. Kemudian 4 kurangi 1, 3x kuadrat, karena sininya x kuadrat. Kemudian sini kenapa tambah? Karena sininya tambah. 5 tambah 6, 11. Nah di sini yang tadinya ada negatif dan positif, kok jadi negatif? Kenapa? Karena negatif 3 tambah 2 jadinya negatif 1. Sampai sini. Nah, penjumlahan
kelanjutan aljabar ada yang tanyakan? Kalau tidak ada langsung saja ke tempat ini. Nah, latihannya ini saja. Satu kali bisa disatukan ayam sama ayam, bebek dengan bebek. Itu entot. Nah ini ayam, ayam. Kebetulan positif dan positif. Yang ini bebeknya positif, yang ini negatif. Yang ini entotnya negatif, yang ini positif. Kamu jumlahkan. Ya, sekalian kasih kata-kata ini. Untuk mereka mati halo, ini jawabannya Mbak ini. Ya. Soalnya seperti ini. Ada 3 macam suku. Suku pertama X kuadrat, suku kedua X, suku ketiga C. Juga dengan ini. Kemudian tapi kita satukan sama-sama sukunya yang sejenis. Ini X kuadrat, ini X kuadrat, kami satukan. Kemudian yang X dan X ini ada 6, ini ada negatif 2 di sini. Kami satukan. Begitu. Kemudian yang konstantan di sini negatif 5, di sini positif 7, kami satukan di sini. Baru hitung sendiri. 4 tambah 3 4 tambah 3 7, kurang 2 4, negatif 5 tambah 7 2, tulis di sini. Jadi jawabannya X kuadrat tambah 4X tambah masih penjumlaan. Masih penjumlaan.
jelaskan lagi yang belum paham. Kita rubah X kuadrat kemungkinan dulu. Kalau ini masih bingung, rubah lagi. Contoh, ACB ada huruf A, B, C, yang ini A, B, berapa ya? Tiga, sudah praktek belum? Tiga. Sudah, salah satu yang maka uang 100.000 sendiri, 50.000 sendiri. Kalau saya mungkin jarang berkata. Masalahnya ada 5.000, saya mengambil 2.000, ngambilnya 90.000. Kalau 100, nggak mungkin keliru. Karena merah sendiri. Kalau yang 20.000 dan 2.000 kan 50-50. Kita harus lebih teliti lagi ya. Nanti mas, mbak, yang sering salah di aljabar adalah ketika ini hurufnya X, ini X, padahal ini ada X kuadrat, kamu jumlahkan. Padahal nggak boleh, jenisnya berbeda. Kalau ini kan bapak, hurufnya Julius, ya, maka nggak boleh dijumlahkan. Dan ini kan hampir sama. Jadi dalam aljabar itu penelitian yang sangat serius. Seperti halnya nih, aljabar lagi, misalkan kamu izin buang air kecil dan buang air besar. Apa ya Pak? Dikelompokkan apa tidak? Kelompokkan apa tidak? Kelompokkan apa tidak? Kelompokkan yang perempuan BC, perempuan, yang laki-laki BC, laki-laki. Bandari itu juga mempraktikkan itu Bandari Bu Sundari itu juga mempraktikkan aljabar. Ini gorengan 2.500, maka kayak risol kok. Yang di depan itu terus sampingnya lagi. Ada sampingnya lagi bakso, ya kan? Apakah mau dicampur jadi satu? Iya. Itu Bulgari sudah praktek tuh. Yang di etalase ada nasi pun dibedakan ya. Nasi goreng dan nasi campur. Itu juga dibedakan. Minuman, ya. Macam-macam sebagainya. Sampai. Nah, mungkin tahu mungkin yang bagus itu juga mempraktekkan ilmu aljabar. Ada buku khusus matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kalau seandainya buku itu kamu campur, pusing belajarnya, susah, pusing. Nah, gunanya aljabar itu meringankan. Oh, enggak Pak. Nah, secara tidak langsung itu begitu. Makanya matematika itu sering digunakan, tapi tidak digunakan. Sampai sini saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin mau memberikan kata-kata. Monggo nyanyi sang maestro Kata Mutiara. Monggo. Dulu kemis-kemis suara rakyat, sekarang kumpuli dengan suara rakyat. Yeah.